A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillah kita melanjutkan pembacaan teks kitab Li'akuna Ma'as-Shadiqin karya Dr. Muhammad At-Tijani As-Samawi. Terakhir pembahasan kita tentang Al-Aqidah fin Nubuwah, keyakinan tentang atau akidah tentang kenabian menurut kelompok Ahlus Sunnah dan Syiah. Sebelumnya membahas tentang bahwa kelompok Ahlus Sunnah di dalam kitab-kitab sahih mereka meriwayatkan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab sahihnya menceritakan bahwa Nabi pernah mengalami junub pada bulan Ramadan, lalu kemudian ketinggalan melakukan sholat subuh, dan riwayat-riwayat yang lainnya yang sekiranya akal sehat itu tidak bisa menerimanya. Tapi faktanya diterima, dipungkir ataupun tidak, itu terdapat dalam kitab sahih-sahih mereka. Pembahasan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjut pada kalimat amma syi'atu istinadan ila a'immati ahlil bait. Adapun kelompok Syiah Imamiyah yang bersandarkan kepada para imam ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, fahum yunazzihunal anbiya an hadhil taruhat wa khususan Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi au alaihi afdhalus salati wa azkas salam. Di sini dikatakan menurut Dr. Tijani, adapun kelompok Syiah Imamiyah yang bersandarkan kepada para imam Ahlul Bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkeyakinan bahwasanya mereka mensucikan seluruh para nabi dari hal-hal yang bersifat kotor, dari hal-hal yang tidak layak disematkan kepada para nabi, khususnya kepada nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaquluna bi annahu munazzahun 'anidz dzunubi wal khataya wal ma'asi. Mereka kelompok Syiah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu suci dari segala dosa, dari segala kesalahan dan dari segala maksiat. Saghiratan kanat am kabiratan, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Wa huwa ma'sumun 'anil khata'i wan nisyan was sahwi was sihri. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu disucikan, bahwa beliau maksum dari segala kesalahan, dari rasa lupa, lalai ataupun terkena sihir. Wa kullun ma yukhalitul aqlu, dan seluruh hal yang bertentangan dengan akal sehat. Atau segala sesuatu yang bisa merusak akal. Bal huwa munazzahun hatta amma yatanafa ma'al muru'ati wal akhlaqil hamidah kal akli fit tariq. Bahkan beliau sallallahu alaihi wa alihi itu suci hatta sekalipun, saya ulangi, bahkan beliau itu suci atau terhindar dari segala yang bisa menghilangkan uh, muruah beliau, kehormatan beliau, atau menghilangkan akhlak yang terpuji seperti makan di jalan. Dan itu mustahil dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Au adzihki bisautin alin, ataupun tertawa terbahak-bahak dengan suara yang sangat tinggi sekali. Awil mizahi bighairi haq, ataupun beliau bercanda dengan tanpa kebenaran atau bergurau tidak pada tempatnya.
au ayyi fi'lin yastahjinu amaluhu 'indal 'urfil 'am, atau bahkan melakukan perbuatan yang menurut pandangan umum itu dicela. Nah, kelompok Syiah Imamiyah tidak meyakini itu. Tidak mungkin Nabi melakukan hal-hal yang tercela seperti itu. Fadlan an yadha'a khaddahu an yadha'a khadduhu ala khaddi zaujatihi amaman nas. Bahkan atau apalagi beliau meletakkan pipinya di atas pipi istrinya dilakukan di hadapan manusia, di hadapan halayak ramai. Nggak mungkin itu dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok Syiah imamnya tidak meyakini itu terjadi atau dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yatafarraju ma'aha ala raqsis saudan, ataupun saya ulangi, wa yatafarraju ma'aha ala raqsis saudan, dan sambil beliau di sini dikatakan apalagi tidak mungkin dilakukan oleh Nabi, yaitu meletakkan pipinya di atas pipi istrinya di hadapan halayak ramai sambil beliau menyaksikan bersama istrinya tarian orang-orang kulit hitam, au an yakhruja zaujatahu fi ghazwati fi ghazwatin, ataupun beliau keluar bersama istrinya di satu peperangan, fayatasabaqu ma'aha fayaghlibuha marratan, lalu berlomba lari dengan istrinya sekali waktu, wa taghlibuhu ukhra, lalu kemudian sekali beliau menang dan kali kedua beliau dikalahkan. Fayaqulu laha, sambil kemudian beliau berkata kepada istrinya, hadhihi batik, yang artinya adalah ini untuk menebus kekalahanku yang dulu. Nah, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan halayak ramai. Nah, riwayat ini bisa kita lihat dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal juz 6 halaman 75. Kita lanjut. Wa syi'atu ya'tabiruna ar-riwayat allati ruwiyat fi hadzal ma'na wallati tatanaqadu ma'a ismatil anbiya kulliha mawdu'atan min kibalil umawiyyin wa ansarihim awwalan. Jadi menurut beliau, Dr. Tijani mengatakan bahwa Syiah, kelompok Syiah juga menganggap bahwa riwayat-riwayat yang senada dengan riwayat senada dengan makna yang ini, dan juga wallati tatanaqadu ma'a ismatil anbiya, dan yang bertentangan dengan kemaksuman para nabi, seluruhnya adalah maudhu'atun, adalah hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang palsu min kibalil umayyin, yang berasal dari atau yang direkayasa oleh orang-orang Bani Umayyah dan juga wa ansorihim awalan, dan para sekutu-sekutu mereka. Ini yang pertama. Jadi awalan lil hatti min qimati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Yang pertama yaitu tujuan mereka adalah untuk merendahkan martabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka dengan menciptakan riwayat-riwayat itu, yaitu Bani Umayyah menciptakan riwayat-riwayat itu, tujuannya adalah untuk merendahkan
martabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wathaniyan likai yaltamisu udhran li amalihim al-qabihah wa akhta'ihim asy-syani'ah allati sajalaha lahum tarikh. Yang kedua, tujuannya adalah untuk melegitimasi atau membenarkan perbuatan-perbuatan jahat mereka dan kesalahan-kesalahan mereka yang mereka catat dalam sejarah, yang dicatat dalam sejarah. Jadi riwayat-riwayat yang tidak diyakini oleh kelompok Syiah Imamiyah karena itu adalah berasal dari atau yang diciptakan oleh Bani Umayyah dan kelompok sekutu-sekutunya itu adalah mereka bertujuan untuk merendahkan martabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tujuan mereka adalah untuk melegitimasi, untuk membenarkan perbuatan-perbuatan jahat mereka, perbuatan-perbuatan kesalahan mereka, sehingga mereka menciptakan riwayat-riwayat yang buruk yang seakan-akan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk menutupi keburukan-keburukan mereka. Jadi dua hal ini alasan kenapa Bani Umayyah menciptakan hadis atau riwayat-riwayat palsu yang sudah dibawakan tadi, yang sama kelompok Syiah Imamiyah tidak diterima. Fa'idha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhti'u wa yumilu ma'al hawa, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi bisa melakukan kesalahan dan juga cenderung kepada hawa nafsu, kama rawahu dzalika fi qissati isquhu Zainab binti Jahash lamma ra'aha tamshutu sya'ruha wa hiya zawjatu li Zaid ibn Harithah. Jadi sebagaimana yang diriwayatkan oleh mereka, yaitu kisah tentang percintaan beliau dengan Zainab binti Jahash, yang mana ketika beliau melihat Zainab binti Jahash ini yang sedang menyisir rambutnya, sementara Zainab binti Jahash ini adalah masih istrinya Zaid bin Harithah, faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini riwayatnya, Subhanallah muqallibal qulub. Subhanallah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Nah, riwayat semacam ini oleh akal saya tidak akan bisa menerima. Ya, pribadi agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak mungkin akan melakukan seperti itu dengan tertarik kepada perempuan istri orang lain. Nah, hal ini bisa kita lihat riwayat tadi itu yang ada dalam kitab Tafsirul Jalalain fi tafsiri qoulihi ta'ala, dalam kitab Tafsir Jalalain dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi. Bisa kita cek dalam kitab Tafsir Jalalain. Au qissatu mailihi ila Aisyah, atau kisah yang menceritakan kecenderungan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, wa adami adlihi ma'a baqiyati zaujatihi, kecenderungan beliau senang kepada Aisyah dan pada saat yang sama beliau tidak berbuat adil terhadap istri-istri beliau yang lainnya, hatta ba'athna lahu marratan ma'a Fatimah wa marratan ma'a Zainab binti Jahas yunshid yanshidun yunshidunnahu al-adl. Jadi kecenderungan kecintaannya beliau hanya kepada Aisyah, lalu tidak berbuat adil kepada istri yang lainnya, sehingga Fatimah sehingga mereka mengutus Fatimah satu kali dan juga Zainab binti Jahas kali kedua, dan untuk menuntut keadilan dari beliau.
Jadi beliau dituntut keadilannya oleh para istrinya. Jadi ini sangat tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika pribadi mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contoh pribadi yang adil atau dianggap mereka sebagai sosok yang tidak adil, lalu sosok mana lagi yang lebih adil dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang adil. Beliau adalah orang atau sosok yang begitu adil dalam perbuatan-perbuatan beliau. Nah, hal ini bisa kita cek juga dalam kitab Sahih Muslim juz 7 halaman 136 bab Fadhail Aisyah. Fa idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hadhil halah, jika memang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kondisinya demikian, yaitu eh, suka kepada istri orang lain, lalu cenderung pada satu istri saja dengan menyepelekan tidak berbuat adil kepada istri yang lainnya. Jika demikian, maka fala lauma ba'da dzalika ala Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Marwan ibn Al-Hakam wa Umar ibn Al-As wa Yazid ibn Muawiyah wa kullul khulafa'il ladzina fa'alul mubiqat wastabahu al-hurumat wa qatlul abriya. Jadi apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan demikian seperti yang diceritakan di atas tadi, maka apa artinya? Maka apa artinya kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh Muawiyah, yang telah dibuat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, juga Marwan bin Hakam, lalu kemudian Ammar bin As, Yazid bin Muawiyah, dan juga kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para khulafa yang telah melakukan perbuatan eh, kemaksiatan, lalu kemudian juga memperkosa segala kehormatan perempuan, dan juga mereka membunuh orang-orang yang tidak tidak berdosa. Jadi seakan-akan kalau kita terima tadi riwayat di atas, maka kita juga harus maklumi kesalahan-kesalahan mereka, seakan-akan seperti itu. Nah, akal sehat tidak mungkin terima seperti itu. Pertama, kita tidak bisa menerima bahwa Nabi berbuat seperti yang diceritakan dalam riwayat itu, dan juga kita apalagi menerima perbuatan kesalahan-kesalahan mereka, tentu akal sehat tidak bisa menerimanya. Jadi sekali lagi, kelompok Syiah Imamiyah tidak meyakini riwayat-riwayat yang menjatuhkan kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu bertentangan dengan pribadi agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal a'immatu min ahlil bait alaihimussalam alladzina hum a'immatus syiah yaqulun, dan para imam ahlul bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana mereka itu adalah para imam kelompok Syiah, mereka mengatakan yaquluna bi ismatihi, bahwa kelompok Syiah mengatakan bahwa para imam juga atau para nabi itu adalah maksum bi ismatihi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok Syiah meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah maksum, suci dari segala kesalahan, maksiat dan dosa. Jadi riwayat-riwayat yang tadi yang bertentangan dengan akal sehat, ya, riwayat yang seakan-akan Nabi berbuat kesalahan itu tidak diterima karena mereka meyakini bahwa Nabi adalah maksum, suci dari segala perbuatan dosa. Wa yu'awwiluna al-ayatil qur'aniyyah allati yafhamu dhahiruha yafhamu dhahiraha anna Allah subhanahu atibun ataba nabiyahu misla abasa wa tawalla. Mereka kelompok Syiah Imamiyah menakwilkan ayat Quran yang dipahami dohirnya, yang seakan-akan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegur, memberikan teguran kepada Nabi Muhammad SAW seperti ayat yang mengatakan
abasa wa tawalla, yang artinya adalah ia bermuka masam dan berpaling. Abasa bermuka masam, wa tawalla dan berpaling. Itu seakan-akan bahwa itu adalah Nabi yang berbuat. Au allati fi ba'diha iqrarud dzunub alaihi ka qaulihi liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Ataupun firman Allah Ta'ala yang lainnya yang menyatakan seakan-akan pernyataan kesalahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti firman Allah Ta'ala yang mengatakan eh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengampuni dosamu apa yang telah dahulu dari dosa-dosamu dan apa yang akan datang. Seakan-akan Nabi memiliki dosa, seakan-akan takwilannya seperti itu, bahwa Nabi punya dosa. Au qalihi, ataupun firman Allah Ta'ala yang lainnya, laqad taballahu 'alan nabi, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Atau firman Allah Ta'ala yang lainnya, wa'afallahu anka lima adzinta lahum, dan Allah telah menerima dan Allah telah mengampunimu tatkala kamu memberi izin kepada mereka. Jadi ayat-ayat ini seakan-akan Nabi memiliki dosa lalu kemudian Allah Ta'ala ampuni. Dan menurut kelompok Syiah Imamiyah ini memiliki ta'wil tidak seperti dohirnya yang seakan-akan berbuat salah, padahal tidak demikian. Wa kullu hadhil ayat la takhdasu fi ismatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ba'daha lam yakun huwal maqsudu biha. Ayat-ayat ini tadi semua adalah tidak membatalkan, la takhdasu fi ismati, tidak membatalkan kemasuman Nabi Shallallahu alaihi wa alihi. Kemudian karena pada sebagiannya yang lain, pada sebagiannya yang dimaksud ayat tersebut bukanlah beliau, karena yang dimaksudkan itu ayat yang di atas tadi itu sebagiannya adalah bukan beliau, yang dimaksud adalah bukan beliau Shallallahu alaihi wa alihi. Wa ba'dhal akhar, dan sebagian yang lainnya itu apalagi yang bahwa yang di atas itu sebagian ayatnya tidak dimaksud adalah kepada beliau, seperti contohnya abasa wa tawalla, bahwa yang bermuka masam dan berpaling itu bukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dhal akhar yuhmalu 'alal majaz, dan yang lainnya, ayat yang sebagian yang lainnya itu diartikan atau memiliki arti secara majaz, kiasan, la 'ala dhawahiril alfat, yang artinya tidak seperti dohir lafadznya. Itu alasannya. Pertama, sebagiannya bukan Nabi, seperti bukan Nabi yang melakukan abasa wa tawalla, bukan Nabi yang melakukan bermuka masam dan berpaling dari orang yang buta, atau yang alasan yang lainnya adalah karena sebagian ayatnya itu artinya adalah memiliki arti majas, bukan secara dohir lafadznya. Wa huwa katsirul isti'mal fi lughatil Arab fi wa qad ista'malahu subhanahu fil Qur'anil Karim. Dan hal itu juga banyak digunakan dalam bahasa Arab, dan Allah Subhanahu wa taala pun menggunakannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi ayat-ayat ini yang di atas ini tidaklah ditujukan atau bukanlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dimaksud. Ada yang memang bukan Nabi, ada yang memang artinya tidak sesuai dengan dhahir lafadznya, tapi adalah secara majazi. Lalu beliau Dr. Tijan mengatakan, waman aradat tafsila wal wuqufa ala haqiqatil asya
Dan bagi siapa saja yang ingin mengkaji lebih rinci lagi dan mengetahuinya dengan lebih lanjut tentang persoalan ini, fama alaihi illa ruju'u ila kutubit tafsir anda syiah amsal al-mizan fi tafsiril Quran lil allama at-Tabai. Jadi beliau menyarankan maka tidak ada pilihan lain kecuali kalau kita ingin lebih tahu lebih dalam lagi untuk merujuk menyimak kepada kitab-kitab tafsir dari kalangan Syiah seperti tafsir Mizan yang ditulis oleh Alama At-Tabatabai wa tafsiril Kasyif li Muhammad Jawad Mauniyah dan juga silakan merujuk kepada tafsir Al-Kasyif karya Muhammad Jawad Mauniyah dan juga kitab Al-Ihtijaj Lit-Tabarsi dan kitab Al-Ihtijaj karya At-Tabarsi wa ghairihim dan juga yang lainnya. Lalu beliau Dr. Tijani melanjutkan li'annani rumtul ikhtisara wa ibraza aqidatil fariqain bisifatin amatin. Jadi beliau mengatakan bahwa sesungguhnya aku tidak dapat menyebutkan di sini karena beliau itu sesungguhnya adalah untuk berusaha untuk meringkas dan hanya ibroza aqidatul fariqain hanya menunjukkan keyakinan atau akidah kedua belah pihak ya, yaitu dalam hal ini akidah Syiah dan Sunnah bisifatin amah dengan secara ringkas, secara umum saja ya. Walaysa hadzal kitabu illa li ghardi bayani qanaati asy-syakhsiyah allati iqtana'tu biha. Beliau mengatakan, Dr. Jina mengatakan, dan buku ini, kata beliau, hanya bertujuan untuk menerangkan, tujuannya adalah untuk menerangkan kepuasanku secara pribadi. Jadi kepuasanku secara pribadi, kepuasan pribadi yang diyakini oleh beliau secara pribadi. Jadi untuk bagi yang mau lebih dalam lagi silakan merujuk kepada kitab-kitab tafsir Syiah. Wa ikhtiyari asy-syakhsi dan pilihanku kata Dr. Tijani, pilihanku pribadi adalah limadhabin adalah pilihannya adalah pada suatu madhab yaqulu bi asmatil anbiya. Beliau memilih satu madhab yang mengatakan akan kemaksuman para nabi wal ausya dan juga para wasinya mim ba'dihim setelah para nabi. Wa yurihu fikri dan beliau merasa puas dengan tentram pikiran beliau dengan memilih suatu kelompok, satu madhab yang meyakini akan kemaksuman para nabi dan juga kemaksuman para wasi setelah para nabi. Membuat tentram pikiran beliau. Wa yaqta'u anni tariqa syakki wal khiyarah. Dan juga beliau tujuannya adalah untuk menghilangkan keraguan dariku, kata beliau, kata Dr. Tijani, dari rasa ragu, syak yang ada pada beliau dan kebingungan yang ada dalam diri beliau. Beliau memilih satu madhab yang meyakini kemaksuman para nabi dan kemaksuman para wasi. Itulah yang dikatakan oleh penulis kitab ini yaitu Dr. Muhammad At-Tijani. Wal qawlu bi annahu ma'sumun faqat fi tablighi kalamillahi qaulun hura'un la hujjata fihi. Kata beliau, Dr. Tijani, bahwa pendapat yang mengatakan Nabi itu maksum hanya pada ketika menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala saja, beliau mengatakan itu adalah suatu pendapat yang nonsen, yang tidak beralasan sama sekali. La hujjata fihi, tidak ada alasannya sama sekali. Kenapa demikian? Li'annahu laisa hunaka dalilun ala anna hadzal qisma min kalamihi huwa min indillah. Alasan beliau adalah karena tidak terdapat dalil yang menyatakan bahwa bagian ini adalah kalamullah,
Ulangi, li'annahu laisa hunaka dalilun ala anna hadzal qisma min kalamihi huwa min indillah. Karena tidak ada alasan bahwa satu dalil ini adalah bagian dari kalam Allah Ta'ala, yaitu dari sisi Allah Ta'ala. Wa dzakal qismu huwa min indi nafsi. Dan sementara bagian yang lainnya adalah dari dirinya sendiri. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sama dia adalah ketika mengatakan ini adalah kalam Allah, tapi juga pada kesempatan yang lain adalah dari dirinya. Jadi tidak bisa terpisahkan itu. Fayakunu fil awal ma'suman. Jadi yang pertama ketika menyampaikan wahyu itu adalah maksum, terjaga. Wayakunu fitsani, dan ketika tidak menyampaikan wahyu ghairu ma'sumun, ghairu ma'sumin, dan tidak maksum. Wayah tamlu fihil al khoto. Maka eh, pendapat semacam ini atau dengan demikian eh, sehingga bahwa yang kedua itu memiliki kesalahan. Jadi maksudnya bukan demikian. Jadi nggak mungkin yang satu pada yang sama adalah Nabi suci maksum hanya pada menyampaikan wahyu saja, lalu kemudian yang lainnya beliau dalam kesalahan. Jadi itu nggak mungkin dan itu tidak diyakini oleh kelompok Syiah Imamiyah. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.